Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Priselia dari 4208. Dalam video ini saya ingin menjelaskan apa yang sudah saya rangkum untuk beberapa materi berikut ini. Selamat mendengarkan. Pada tahun 1997, Preston dan Bannon mengemukakan bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSP atau Corporate Sustainable Performance. Dan yang lainnya adalah untuk mengukur semua elemen CSP kolektif. Kendala metode skala kolektif CSP akan cenderung terpengaruh oleh perbedaan yang disebabkan oleh industri. Metode lain yang dapat digunakan yaitu menggunakan GRI atau Global Reporting Initiative dan ISO 26000. Pertama, adanya komitmen awal. Yang kedua, analisis kondisi eksternal dan pengaruhnya terhadap bisnis. Yang ketiga, mengkaji ulang struktur internal, strategi, dan rencana tindak. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, pengukuran dan pelaporan hasil. Yang keenam, konsultasi dengan stakeholder. CSR biasanya dimanifestasikan ketika bisnis mendukung organisasi lain atau individu di berbagai bidang, termasuk kasus kemanusiaan, medis dan sosial, masalah lingkungan, perlindungan budaya dan warisan, kegiatan filantropi dan inisiatif terkait olahraga. Studi empiris juga telah membuktikan bahwa ada keuntungan signifikan yang bisa diperoleh bagi bisnis itu sendiri ketika mereka terlibat dalam perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dan berkelanjutan. Perusahaan dapat memanfaatkan diri mereka sendiri melalui kinerja sosial perusahaan dan praktik yang ramah lingkungan, karena mungkin ada peluang untuk keuntungan strategis dan finansial, termasuk efisiensi, operasional, dan penghematan biaya. Carroll 1979 menyiratkan bahwa bisnis memiliki komitmen terhadap masyarakat. Dia mengisyaratkan bahwa bisnis diwajibkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan atau filantropis. Saat ini, gerakan sosial yang paling penting adalah hak sipil, hak perempuan, dan hak konsumen. Dalam berbagai kesempatan, pengertian CSR telah digunakan sebagai sinonim untuk etika bisnis. CSR telah berganti nama menjadi kinerja sosial dan kewarganegaraan perusahaan. Definisi CSR yang tepat harus mencakup terminologi umum yang memfasilitasi pemodelan budaya dan nilai organisasi untuk perilaku yang bertanggung jawab. Para pemasar perusahaan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pemangku kepentingannya karena hal ini akan berdampak pada efektivitas komunikasi CSR mereka. Komunikasi CSR dapat memperkaya bagaimana pemangku kepentingan berinteraksi dengan bisnis dan penawarannya. Keterlibatan ini membantu bisnis untuk meningkatkan hubungan pelanggannya dengan menurunkan biaya akuisisi sambil meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan konsumen di antara manfaat lainnya. Komunikasi perusahaan mengenai lingkungan dan sosial dapat menciptakan situasi win-win bagi bisnis dan pemangku kepentingannya. Komunikasi CSR yang berarti dapat mendorong perilaku positif atau memaksa tindakan perbaikan. Perusahaan dapat mempertahankan legitimasi dengan lebih baik karena mereka terlibat dengan pemangku kepentingan melalui media sosial dan mengambil fungsi gerbang menjaga media tradisional. Kemajuan teknologi ini tentunya membawa manfaat yang signifikan bagi komunikasi CSR karena perusahaan dapat menjangkau pemangku kepentingan dengan cara yang lebih interaktif.
Pengguna jaringan sosial telah menawarkan kepada bisnis dengan cara yang lebih interaktivitas yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan informasi CSR kepada berbagai pemangku kepentingan. Kekuatan promosi dari mulut ke mulut konsumen telah sangat diperbesar mengingat popularitas dari jangkauan luas komunikasi interaktif. Jaringan media sosial adalah alat pemantau yang efektif karena dapat menampilkan sinyal peringatan dini tentang topik yang sedang tren. Jaringan ini dapat membantu komunikator dan pemasar bisnis mengidentifikasi dan mengikuti masalah keberlanjutan terbaru. Beberapa perusahaan semakin mementingkan komunikasi perilaku perusahaan yang bertanggung jawab melalui situs web. Kehadiran bagian tertentu yang didedikasikan untuk CSR menandakan pengakuan eksplisit dari topik tersebut. Di zaman sekarang, sebagian besar pemangku kepentingan termasuk karyawan, investor, pemegang saham, dan pemasok telah sangat mengenal perusahaan terkemuka yang melaporkan kredensial CSR asli mereka melalui situs web perusahaan masing-masing. Investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau disebut SRI adalah praktik memasukkan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam keputusan investasi. Oleh karena itu, SRI adalah strategi yang mendorong praktik perusahaan yang mempromosikan tanggung jawab sosial dan inisiatif terpuji seperti investasi berdampak, advokasi pemegang saham, dan investasi komunitas. Alasan dibalik SRI adalah untuk mempertimbangkan keuntungan finansial serta investasi yang bertanggung jawab untuk pembangunan masyarakat. Tujuannya didasarkan pada masalah lingkungan, hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat, dan hubungan kerja. Investor harus memilih perilaku perusahaan positif atau negatif untuk difokuskan. Mereka perlu memutuskan seberapa penting untuk menugaskan setiap jenis kegiatan yang bertanggung jawab. Mereka harus menilai perusahaan secara kuantitatif pada kriteria ini setelah memeriksa totalitas aktivitas bisnis mereka. Terakhir, mereka harus menghubungkan skor ini dengan komposisi portofolio mereka. Oleh karena itu, tidak heran jika investasi tanggung jawab sosial mencakup berbagai heuristik dan pilihan investasi akhir. Penyaring negatif mengecualikan sekuritas tertentu dari pertimbangan investasi berdasarkan kriteria sosial atau lingkungan.